Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya? Ya. Kangen loh saya sama Ibu. Alhamdulillah ketemu. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah udah di print. Sekarang kita sama-sama ini dulu ya Bu ya. Zikir penenang hati dan juga ada syair bil barokah. Monggo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan hati, seluruh jiwa, raga, diniatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kekasih-kekasih Allah, khususon di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang putih dulu ya Bu ya. Ya. Yuk kita sama-sama ya. Bil barakah wal karamah. Monggo Bu. Bil Syekh Abdul Qadir waliullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Lagi bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Lagi ya Bu ya? Ya, semangat. Senyumnya mana Bu? Seneng saya. Iya. Bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Balik ke atas Bu. Bil barakah wal karamah. Bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Gampang ya Bu ya? Iya, bisa ya. Yang satu lagi. Lebih? Yang ini lebih gampang Bu. Yang kemarin udah pernah kita. Yang Hasbi Rabbi, yang itu ya. Yo, monggo. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disimpan ya Bu ya. Minggu besoknya lagi nanti kita ulang-ulang terus supaya makin hafal ya Bu ya. Ya. Oke. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai pengajian pada hari ini, mari sama-sama kita bertawasul dulu ya Bu ya. Siap ya Bu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadirati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau, juga kami umat akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadirati seluruh para malaikatul mukarramun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seluruh malaikat yang Allah tugaskan menjaga zahir wa batin diri, khususan semua ibu-ibu majelis zikir al-hidayah yang ada di Desa Saragan tercinta ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususan ila hadirati seluruh para imam, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, Imam Maliki, seluruh guru-guru kami, seluruh para wali-wali Allah, khususan wali-wali sufi, Imam Hasan Al-Basri, Imam Ghazali, Robiatul Al-Adawiyah, dan seluruh para kasih-kasih Allah dimanapun berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk para wali Allah, khususan Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus, dan seluruh kasih-kasih Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususan ila hadirati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Shalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususan ila hadirati seluruh leluhur-leluhur kita tercinta ya Bu ya. Khususan almarhum-almarhumah
Mbah Begonondo beserta seluruh keluarga sahabat kerabat dan para tentaranya yang setia yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ruh-ruh suci desa ini dan yang desa ini, seluruh pendahulu-pendahulu kami, orang tua kami yang ada di Pekuburan, Saragan, Sikapet, Perembun, Mirit, Mertul dan sekitarnya. Seluruh para arwah-arwahi, khususan orang tua kami, monggo Ibu disebutkan namanya, khususan Sumaila arwahi, seluruh keluarga besar Masjid Al-Hidayah tercinta ini, orang tua, keluarga, sahabat, kerabat, anak, cucu, semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini, keberkahannya, pahalanya, dan semua kebaikan-kebaikannya mengalir tak hanya untuk diri pribadi ya Bu ya, tapi juga untuk leluhur-leluhur kita, anak cucu keturunan kita sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikukuhkan, diteguhkan, dikuatkan tauhid serta keimanannya. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadirati ilahi wa jasadi. Sama ila arwahi, sama ila nafsi, disebutkan itu diri pribadi. Sama ila nafsi dunia dapat. Dan seluruh makhluk ciptaan Allah di seluruh lapisan alam, baik alam-alam, malakut, jabarut-jabariyah, wahdat, wahidiyah, ayat, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu yang hakikatnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami yang masih hidup di sini mudah-mudahan dapat menyusul husnul khatimah dan kembali kepada sebenar-benarnya Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah dan khalqi, subhanallah dan nafsi, subhanallah zata arsyallah dan sazalik wa la ilaha illallah sazalik. Subhanallah dan khalqi, subhanallah dan nafsi, subhanallah zata arsyallah dan sazalik wa la ilaha illallah sazalik. Subhanallah dan khalqi, subhanallah dan nafsi, subhanallah zata arsyallah dan sazalik wa la ilaha illallah sazalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min hadzabil kubri wa min hadzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya pada hari ini, detik ini, Jumat berkah ini, untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Sekali lagi, saya tidak ada maksud menggurui atau apapun. Kita di sini sama-sama belajar ya Bu ya. Ya, saya pun sadar diri, paham bahwa saya masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Bukan berarti di sini saya menasihati, tapi di sini kita sama-sama saling belajar,
supaya kita tahu niat kita di sini ngaji untuk ibu-ibu di atas usia 40 tahun menyiapkan perbekalan ya Bu ya untuk kehidupan setelah kematian, itu yang paling utama. Kemudian pengajian kita di sini adalah bagaimana caranya kita mengimplementasikan dan juga mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang paling penting. Intinya apa Bu? Ilmu, amal, ikhlas. Ya Bu ya. Ya, ilmunya insya Allah oleh Allah sudah dititipkan. Mungkin saya di sini itu bukan karena sayanya Bu ya, tapi kayak ya mulut saya mungkin dipakai sama Gusti Allah buat bilangin ini gitu buat kita semua yang ada di sini. Karena kalau bercermin kepada diri pribadi, saya pun masih ngerasa bahwa aduh gak pantas gitu, masih jauh lah, masih segala macam. Tapi kalau nggak disampaikan ya mau tahu dari mana lagi lah ibaratnya gitu ya Bu ya. Ya jadi di sini monggo dibuka hatinya, sama-sama kita belajar. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui, tapi di sini niatnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Apa yang bisa kita lakukan, kita tebarkan manfaat, dan mudah-mudahan di sana nanti kita bisa bareng-bareng senangnya ya Bu ya, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian di sini insya Allah pembahasan kita pada kali ini semua masuk ke praktek juga ya Bu ya. Ya, jadi bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita buka dulu Al-Qur'annya. Saya review sedikit tentang tajwid, nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, kalau untuk ibu-ibu di sini yang paling penting itu bukan misalnya saya baca begini terus dijelasin tajwidnya. Saya paham bahwa kan ibu udah susah ya Bu ya, maksudnya udah kerja terus ngurusin rumah tangga, ngurusin suami segala macam gitu. Boro-boro buat hafalan tajwid gitu ya Bu ya. Buat yang itu aja ibaratnya udah bisa dilakuin, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Jadi jangan fokus ke misalnya aku pengen bisa kayak gitu, udah bukan umurnya lagi Bu gitu ya. Jadi yang kita kaji di sini implementasinya juga pengamalannya apa nih yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting untuk kita semua di sini ya Bu ya. Karena kalau untuk belajar tajwid itu sendiri, mahrojnya, kemudian tartilnya, saya pun belajar dari umur kecil ya Bu ya, dari SD, SMP. Saya aja yang masih ibaratnya umurnya belum 30 gitu. Kadang suka lupa Bu, kenapa? Karena kan banyak kerjaan ya Bu ya, urusannya inilah itu. Jadi ini sekalian mereview di mana di sini ibu-ibu yang punya anak kecil, ponakan atau semua segala macam, mumpung sedari kecil monggo didik, mungkin ingin dimasukkan ke pesantren atau pengajian gitu ya Bu ya, ngaji dimanapun, yang penting niatnya lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya dan ridho ya Bu ya, karena kan ibu pasti senang banget kalau misalnya lagi sakit atau lagi sedih terus dengerin anaknya baca Quran, suaranya merdu, kayak tuh hati tuh lega ya Bu ya. Iya, terus salawatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul al-barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Di sini Quran surah Ar-Ra'd atau Guru. Baik, masuk ke tajwidnya. Huwallazi, alladzi di sini insyaallah alif lam syamsiyah, di mana lamnya ini bertasjid ya, salah satu cirinya. Kemudian hurufnya ada 14. Tasadal zal rozai sin shin sodotolo lam nun. Itu untuk alif lam syamsiyah. Zi matobi'i, mat artinya panjang. Kemudian zi ini kasroh bertemu ya sukun. Matobi'i ada 3 ya Bu ya, ada yang fathah bertemu alif, juga domah bertemu waw sukun, dibaca 1 alif atau 2 harakat. Kemudian yuri, rinya juga sama, matobi'i. Kumul, di sini alif lamnya tanda sukun, itu salah satu ciri dari alif lam komariah. Hurufnya ada 14. Ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha hamzah ya, kurang lebih itu.
Jadi kalau misalnya ibu dengerin sini terus ngapal ini kan bingung ya Bu ya, susah ya. Ini secara garis besarnya aja, oh kayak gitu. Maksudnya apa? Biar oh saya baca, terus habis itu ternyata tajwidnya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Nanti ibu-ibu kalau anaknya belajar tajwid kurang lebih langsung praktek dari Al-Qur'annya seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan dihafal, karena ada yang model hafal, ada yang model di Al-Quran langsung baca ini, jadi dia tahu oh ini apa, ini apa, ini apa gitu. Kan kalau sekarang banyak kan hafal ya, misalnya berdiri, misalnya Izhar Safawi adalah bla 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 bla, giliran dites di dalam Al-Quran mana coba yang ini, bingung gitu. Jadi usahakan ngaji dimanapun, ibu juga tanya nih ke anaknya nih, coba ini apa, itu apa gitu, apa namanya, tajwidnya apa kayak gitu, supaya oh berarti mereka ngerti diajarin ini gitu maksudnya Bu ya. Ya, kemudian lanjut. Khawf madlin, lin artinya lembut. Di sini panjangnya 1 alif atau 2 harakat, fathah bertemu dengan waw sukun. Kemudian fawwa, ini idgham bi gunnah, fathah tanwin bertemu huruf waw. Yunshi. Untuk pengucapan huruf sa sendiri di sini aja. Kalau misalnya ikfa, dia kan samar ya artinya ya. Berarti bukan yung, bukan juga yun, tapi di antara kayak keduanya gitu ya Bu ya. Yun, kayak gitu. Yun, shi. Sa ada sya, sa, sa. Kalau yang titiknya 3 bergelombang bacanya sya, seperti ada ya-nya di tengahnya, kayak gitu, sya. Kemudian untuk yang tanpa titik, sa biasa ya, itu sa biasa. Kemudian yang titiknya 3 sa gitu. Jadi sa, sya gitu ya Bu ya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini biar oh kayak gitu. Saya tahu lah ibu pasti ada yang lebih paham juga banyak ya Bu ya. Kalau saya salah saya mohon maklum ya Bu ya. Ya. Tapi biar oh gini gitu biar tahu lah. Kemudian di sini ikfa hurufnya ada berapa Bu? 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, fod, do, to, do, fa, kof, kaf gitu. Jadi kalau udah 3 aja itu banyak ya. Apa alif lam komariah berapa, alif lam syamsiah berapa, ikfa berapa, kebolak-balik ya Bu ya. Iya, kalau udah seumuran kayak gini kalau belajar ini nanti pusing sendiri Bu, nggak apa-apa masuk sendiri gitu. Makanya kalau ada pepatah belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu ya Bu ya. Ya, kalau udah gede, bukan udah gede, maksudnya udah seumuran kayak gini berarti seperti menulis di atas air ya, wajar Bu, karena kan kerjaannya ibu banyak gitu, jadi paham lah saya gitu ya. Kemudian di sini sahabat wa yunsi sahabat fiqal budaya, sampai sini sadaqallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah di sini masuk ke praktek ya Bu ya. Saya baca dulu artinya. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Ibu-ibu di sini selama bulan-bulan ini ngerasain hujan terus ya Bu ya? Iya. Terus banyak yang sakit juga ya Bu ya? Iya. Terus kalau hujan terus, kira-kira mau jemur padi, jemur kacang, jemur apa gimana Bu? Aduh, jemuran ya Bu ya? Ya, kenapa nggak minta ke Allah, minta panas Bu? Nah, jadi ceritanya, jadi apa yang disampaikan di sini, ambil sisi positif dan yang cocok ya Bu ya. Nah, apa yang disampaikan insya Allah itu merupakan pengalaman pribadi dan juga memang harus kita buktikan Bu. Kita kan udah ngaji yang namanya batiniyah ya Bu ya. Kita udah ngaji yang namanya bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal Allah begitu. Jadi kalau misalnya ada klien atau tamu ke tempat saya gitu, terus biasanya kan kelihatan nih orangnya gitu. Coba Bu, Ibu banyak baca ini ya Rahman ya Rahim, supaya apa? Supaya disayang Allah. Coba kalau misalnya minta apa-apa pakai itu gitu, mudah-mudahan diridhoi. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim gitu Bu. Salawatnya jangan lupa, syahadat juga. Nah kemudian beberapa lama kemudian terus ada urusan lagi, balik lagi dong. Melinda, aku mau cerita. Mau tahu nggak Bu? cerita tentang ini sampai kilat, petir, hujan semuanya dijelasin di sini ya Bu ya. Dan ayatnya itu ini ada gitu. Kejadian dulu baru dilihat. Saya kan biasanya minta ya Allah saya mau cerita ini, ayatnya apa? Ternyata pas dibuka ya memang nyambung. Di sini tentang apa? Tentang kilat, guruh gitu kan. Terus tentang mendung, ya tentang kejadian kita yang kemarin-kemarin itu.
Terus dia bilang gini, bener loh, bener apanya Bu? Kayak gitu. Itu kemarin ceritanya saya kan mau mau jemur gitu. Biasanya Bu ya, kalau misalnya kita di sini kan rata-rata kan petani ya Bu ya, atau usaha apa gitu kan harus jemur ini jemur itu segala macam. Terus kan hujan dulu ya, terus aku bingung mesti gimana. Sedangkan kalau misalnya nggak bikin kan nggak bisa masuk buat memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya Bu ya. Terus beliau bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, sampai pokoknya mintanya ke Gusti Allah aja ya Bu ya. Iya. Terus syahadat, habis itu sholawat, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, sampai dalam banget gitu ya Bu ya. Kemudian ya Allah, Gusti Allah paringi kula panas apa kayak gitu ya. Pokoknya bahasa Jawa lah, Ibu lebih paham ya Bu ya. Iya. Bahasa Jawa. Terus habis itu bener loh Mbak Linda, masa udah hujan terus pas dari jam sekian sampai jam sekian aku dikasih panas gitu, sampai kering gitu. Berarti alhamdulillah hirobbil alamin. Ketika saya mendapat cerita itu, saya tuh kayak yang tersentuh juga iya, senang juga iya Bu ya. Karena apa? Karena dipakai gitu, alhamdulillah gitu. Kemudian ya itu salah satu cara buat kita membuktikan keberadaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Buat kita membuktikan bahwa oh Allah tuh Maha mendengar ya, Allah tuh Maha pengasih ya, Allah Maha penyayang gitu. Kalau kita minta apa, selagi niatnya baik, kemudian Allah ridho, ya insya Allah dikabulkan ya Bu ya. Iya, itu salah satu ceritanya. Kemudian di sini dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Sirul Asrar dijelaskan bahwa Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah ditanya, dengan apa Allah diketahui? Maksudnya bagaimana sih cara kita mengenal Allah gitu ya? Beliau menjawab, dengan memadukan berbagai hal yang berlawanan. Berbagai hal yang berlawanan, contohnya itu tadi ya Bu ya, hujan terus. Berarti kita kan pengen panas ya. Berarti kita gimana caranya nih biar ada panas? Allah tuh kan Maha mengendalikan segalanya ya. Uang panas dari Allah, hujan juga dari Allah, ya kita minta. Gak ada yang larang kan Ibu ya? Iya, gak boleh kan? Apa sih? Gak ada yang gak ngebolehin gitu. Gak ada yang ngelarang bahwa orang lagi hujan minta panas, ya gak apa-apa, gak ada yang ngelarang. Allah jangan ngelarang gitu kan? Minta aja gitu. Terus di sini juga kisah pribadi kemarin saya ya Bu ya. Jadi minggu lalu saya tuh nggak masuk gara-gara kan cuacanya begini, yang nggak nyalain cuaca juga mungkin dosa saya banyak juga ya Bu ya. Iya. Terus sakit itu serumah sakit ya semua gitu gantian, bahkan mungkin bareng ponakan, anak saya, terus jadinya apa-apa yang diutarakan di sini ya memang dipakai juga gitu. Kayak misalnya anak demam, minumnya apa Bu kemarin Bu? Air kelapa. Biar cepat turun panas demam ya, minumnya air kelapa. Terus kemudian lagi diuji sakit, biasanya Bu kalau manusia kan lagi sehat terus, kayak misalnya saya sehat terus, kalau sehat kan enak mau ngapain aja juga bisa gitu ya, ngelakuin ini, ngelakuin apa segala macam. Giliran diuji sakit, buru-buru mau bangun gitu, mikir aja nggak bisa Bu, not gitu kan. Makanya Ibu balas WA misalnya, saya dulu dah gitu, saya dulu deh. Jadi tapi pas waktu diuji kayak gitu, kalau kita lagi sakit Bu, kebanyakan manusia pada saat diuji susah, sedih, ngeluh ya Bu ya, aduh gitu. Terus apa lagi Bu? Kok nggak mari-mari gitu, kok nggak sembuh-sembuh, kok begini, kok begitu, segala macam. Nah, sekarang niatnya diganti, dirubah. Misalnya kita lagi diuji sakit, saya pribadi juga kayak gitu. Terus kayak misalnya kita pahami bahwa ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit yang kita rasakan ini gitu ya, pada saat nanti mungkin kita diuji sakit, mudah-mudahan satu, Allah menghapus dosa-dosa kita ya Bu ya, baik dosa-dosa terdahulu ataupun mungkin kita kan nggak tahu namanya manusia gitu. Itu satu, dan kemudian juga membersihkan zohir wal batin diri kita, karena penyakit nggak cuma zohir ya Bu ya, tapi awalnya dari batin juga, dari pikiran juga. Jadi pas waktu sakit, kemudian saya kayak suruh ngaca gitu ya, kamu tuh kalau nggak disehatin sama Allah nggak bakalan bisa ngapa-ngapain gitu. Iya ya, di saat lagi diuji sakit, jangankan buat berdiri gitu, duduk aja saya nggak bisa gitu. Ibaratnya pikiran aja nggak bisa mikir apa-apa, pusing, nut semua dari ujung kaki sampai ujung kepala, rasanya udah pasrah aja gitu ya. Terus kemudian
oh berarti nikmatnya sehat itu baru berasa ketika kita lagi sakit ya Bu ya. Iya, pas waktu sehat ya nggak mikirin sakit gitu. Pas waktu kita lagi sakit baru mikirin, ya Allah kerjaan jadi terbengkalai ya Bu ya. Apa-apa nggak bisa dikerjain, mau ngelakuin ini ngelakuin itu nggak bisa gitu. Ternyata kalau Allah belum kasih sembuh, ya belum sembuh gitu. Ternyata kalau Allah belum ridho kita sehat lagi ya belum gitu. Biasanya saya tuh sakit palingan 2 hari gitu, 3 hari. Kemarin tuh lumayan lama. Biasanya dari demam dulu, terus ke pusing, pilek gitu ya Bu ya. Terakhir ini yang paling parah kemarin di batuk. Tapi alhamdulillah setiap apa-apa yang kejadian itu ada hikmahnya ya Bu ya. Jadi saya batuk sampai nelen sakit, ngomong susah segala macem. Terus sampai yang aduh gimana ini, tahu nggak Bu saya sampai minum apa? Sampai minum minyak kayu putih nggak sembuh-sembuh Bu. Nggak sembuh-sembuh kan, waktu udah minum jahe ya kan, udah minum ini apa segala macam, sampai yang gimana gitu, terus sampai minum minyak kayu putih tuh, tapi jangan diikutin ya Bu ya. Ya ini kan pokoknya yang ada di otak saya apa gitu pada saat itu. Pas diminum ya enak nyes gitu, tapi begitu lagi. Kemudian pada saat itu udah pasrah dong, saya pasrah dong. Ya Allah, udah terserah deh gimana gitu. Terus habis itu terus maksudnya zikir jangan berhenti ya Bu ya. Kalau nggak bisa di mulut, di hati. Pokoknya sembari kita niatin buat bersihin diri, buat biasanya kalau ibu-ibu kan bisa pakai astagfirullahaladzim, atau sudah diterangkan di Asmaul Husna bisa pakai ya Ghafar ya, Ghafur ya Bu ya. Ya Ghafar ya Ghafur, sekalian kalau dibersihin biar disuciin ya Kudus ya Ghafar ya Ghafur ya Kudus ya Ghafar ya Ghafur ya Kudus. Terus saja sampai nanti alhamdulillah sampai pas udah akhir-akhir udah ya nggak itulah ya. Jadi biasanya kalau misalnya saya tuh sampai bilang begini, ya Allah orang lain sakit dikasih tahu obatnya gitu melalui saya gitu. Kadang protes juga ibu, masa saya yang sakit kan dikasih tahu kan gitu ya. Terus pas lagi tiduran tiba-tiba dikasih unjukan, dikasih gambaran gitu. Tahu nggak Bu obatnya apa? Nggak tahu ya? Ya. Itu cuma jeruk. Tahu jeruk yang asem banget ya? Bisa sih pakai jeruk nipis bisa, pakai jeruk limau bisa, atau jeruk yang ada di pekarangannya ibu lah, yang kecil, yang pekat banget tuh hijau gitu. Tapi iya, subhanallahnya kok ada ya di pekarangan rumah gitu, mau nggak mau jauh-jauh gitu. Nah terus pas udah gitu cuma bilang, biasanya ada isyarat ya Bu ya, ada isyarat atau disuruh minum ini nggak usah pakai apa-apa, nggak boleh campur apa-apa, sehari rutinin misalnya sehari 2 kali apa 3 kali gitu. Itu cuma dipotong 2, diperes gitu. Itu mama saksinya, mah ada jeruk nggak? Emang kenapa? Suruh minum jeruk kayak gitu. Itu bener-bener jeruk yang pahit banget. Kan biasanya campur kecap gitu ya Bu. Ini nggak boleh campur apa nggak boleh. Jadi nggak boleh pakai apa-apa. Ibu rasain sendiri ya kayak apa ya? Asem banget. Ya terus asem terus pahit lah belakangnya gitu. Terus ya Allah yang bener nih gitu, sambil udah dikasih protes lagi gitu kan. Terus udah diperes. Nggak boleh pakai air, pokoknya nggak boleh apa-apa. Jadi kalau ada isyarat itu ya itu gitu, nggak boleh yang lain gitu. Tapi saya tidak menyarankan buat ibu-ibu yang punya mah ya, nggak boleh ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nanti merasakan apa yang saya rasakan gitu, terus ibu coba minum jeruk, dilihat dulu ada mah apa enggak. Kalau nggak boleh ya Bu ya, karena itu sifatnya kan asam banget. Diminum terus cuma 2 kali, pagi sama sore, malamnya udah hilang. Karena subhanallah ya, berarti kita tuh memang harus sabar ya Bu ya. Kuncinya ada di sabar gitu, kuncinya ada di ya terus gitu. Kadang tuh sakit, saya sakit juga sembuh mikir ya gitu. Ya Allah yang ngasih lagi makan. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya ya Bu ya. Jadi ibu-ibu di sini kalau misalnya ngerasain apa yang saya rasain kemarin, kalau bisa jangan ya Bu ya, batuk sampai yang gatal banget, kayak pengen pakai garpu gitu atau apa gitu ya, gatal banget. Terus udah pakai apa-apa segala macam nggak bisa. Jadi hikmahnya apa di sini? Kalau kita lagi diuji sakit apapun, tetap sabar. Kita berusaha sekuat tenaga sesuai kesanggupan apa yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Tapi tetap pasrahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang nanti udah waktunya terus Allah ridho kita sembuh, insya Allah
ada Bu, insya Allah dikasih tahu gitu. Insya Allah nanti ada jalannya, entah melalui siapa, atau kemudian tiba-tiba pengen konsumsi ini, atau nanti dikasih isyarah, atau bisa langsung tanya Bu, kan udah saya kasih tahu caranya tanya Tuhan. Salat apa Bu? Salat apa? Salat hajat ya Bu ya? Iya, misalnya buat semuanya, nggak cuma buat sakit doang. Misalnya ibu mau buka usaha, mau punya mantu, mau pokoknya mau apapun lah. Sholat taubat dulu 2 rakaat, sholat hajat langsung minta aja. Misalnya ibu yang lagi diuji sakit, ya Allah saya sakit ini, Engkau maha penyembuh, maha tahu, dan apa ya, tidak ada sesuatu yang luput dari pandanganmu gitu ya. Kemudian langsung minta aja, saya harus minum apa, saya harus makan apa, saya harus konsumsi apa. Nanti insya Allah biasanya kalau ibu-ibu di sini pertama lewat mimpi ya Bu ya. Ya pertama lewat mimpi, dan kalau misalnya itu sebagai petunjuk, dia nggak cuma sekali, 2 kali atau berapa kali. Kalau bukan ibu yang dimimpiin, biasanya di keluarga, anak, suami atau siapa, misalnya, mak aku kok mimpi suruh makan ini gitu, mak suruh makan ini misalnya gitu, ya udah monggo di itu gitu. Yang penting tidurnya dalam keadaan bersih, suci, wudhu. Udah berkali-kali dikasih tahu ya Bu ya, mimpi yang punya arti atau pertanda, 1 di atas jam 12 malam sampai sebelum subuh. Kemudian biasanya berulang-ulang kali dan susah lupa itu. Tapi kalau udah biasa, nanti insya Allah ada isyarat-isyarat tertentu. Apalagi ibu-ibu di sini kita udah berusaha buat zikir ya Bu ya. Nanti ada fadilah-fadilahnya. Salah satunya ya kayak gitu, tapi kuncinya memang di sabar gitu ya Bu, di sholat. Saya ngomong kayak gini, ngejalaninnya juga gak segampang ngomong Bu. Ngejalaninnya itu ya, aduh luar biasa lah. Pokoknya minta ridhonya, minta doanya biar semua berkah manfaat dunia akhirat ya Bu ya. Kemudian di sini kalau kita manusia, kita dikasih senang atau kita dikasih happy, bahagia, biasanya kita lalai ya Bu ya. Banyaknya lupanya. Tapi kalau kita dikasih sedih, dikasih sakit, dikasih susah, biasanya manusia apa Bu? Putus asa. Jangan sampai ya Bu ya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi sebenarnya itu semua pun sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Di sini ada di Quran surah Hud juz 12 ayat 9 sampai 11. Artinya adalah, dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, jadi kalau kita dikasih senang, dikasih happy, dikasih bahagia, kemudian rahmat itu hilang atau rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, jadi kita lagi diuji susah atau sakit, kemudian dibalikanlah dikasih senang gitu ya Bu ya. Yang ada pastilah dia di sini maksudnya bencana itu telah hilang dariku, sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Jadi manusia ya pokoknya rata-rata itu lalai ya Bu ya, rata-rata itu lupa gitu. Tapi di sini mudah-mudahan insya Allah kita nggak termasuk lah yang duanya itu, jangan ya Bu ya. Nah kecuali ayat 11, bagi orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Sabarnya di sini maksudnya ya sabar terus berusaha, dicari obatnya apa, kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian dan mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan maksudnya kalau lagi diuji sakit atau segala macam, ya kalau bisa apa yang keluar dari mulut kita ya bukan ya susah sih Bu, kadang-kadang kan ngeluh gitu ya Bu ya. Jadi diganti sama zikrullah ya Bu ya. Apa aja deh pokoknya yang sekiranya Ibu ingat sama Allah gitu. Itu juga termasuk di sini kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Amin Allahumma amin. Ini sudah, kemudian di sini. Nah, sekarang saya bagi tips nih. Tips buat ibu-ibu yang mau buka usaha. Siapa di sini yang udah punya modal bingung mau buka usaha apa? Kita ngaji kemana-mana ya Bu ya. Seru kan Bu? Iya. Gini Bu. Jadi kan
kalau misalnya kita ngaji kehidupan, yang namanya kehidupan cakupannya itu luas ya Bu ya. Kehidupan apa? Dunia dapat. Kehidupan apa lagi? Akhirat dapat, untuk kehidupan setelah kematian, akhirat dapat ya Bu ya. Amin, Allahumma amin. Jadi apa-apa yang sekiranya Allah titipkan selagi itu insya Allah bermanfaat, ya insya Allah di-share buat kita semua sama-sama di sini. Karena kalau kehidupan duniawinya Ibu enak, saya pun senang melihatnya. Kalau akhiratnya juga semua bisa, senang ya, kenapa nggak kita semuanya gitu bareng-bareng kan gitu ya Bu ya. Ya. Tapi intinya semua yang dipelajari baik kehidupan dunia, kehidupan akhirat maupun tips-tips apapun, ujung-ujungnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya semuanya mengenalkan, mendekatkan diri dan kita membuktikan gitu kuasa-kuasanya Tuhan, supaya makin apa Bu? Makin nambah iman, makin yakin, makin sepenuhnya berserah diri gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak di sini ibu-ibu yang mau buka usaha? Udah punya usaha semua ya? Ini tips aja, boleh dipakai boleh enggak ya Bu ya? Ambil yang cocoknya aja, atau mungkin anaknya ibu, atau suaminya, atau mungkin cucunya, atau siapa gitu, nggak apa-apa. Ini tips karena ini saya dikasih tahu juga. Jadi biasanya kan tanya dulu apa nih yang penting gitu buat disampaikan gitu. Jadi gini, kalau misalnya ibu mau buka usaha, terutama usaha yang untuk mencukupi kehidupan keluarga ya Bu ya, itu perhatikan di kedua belah pihak antara suami dan istri, mana yang semangat kerjanya luar biasa gitu. Pasti kan salah satu ya Bu ya. Ya, kalau dua-duanya ya alhamdulillah bareng-bareng gitu kan. Tapi biasanya kalau di rumah tangga salah satunya begitu, yang udah-udah kayak gitu. Kalau nggak di suaminya, pokoknya etos kerjanya tuh luar biasa gitu, antusias banget, nggak mau diem gitu ya Bu ya. Atau ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin apa gitu, jadi gitu. Jadi ibu sama suaminya nanti kompromi dulu nih berdua. Jadi yang satu misalnya mau usaha apa, yang satu ngedukung ya Bu ya. Harus dua-duanya itu meskipun mungkin yang berusaha satu, tapi yang satu itu ibaratnya ibu jadi menterinya lah gitu. Jadi mau butuh apa segala macam harus disiapkan, karena udah dijelaskan berulang kali bahwa yang namanya keluarga itu seperti mobil sama rodanya ya Bu ya. Nggak jalan satu ya nggak bisa gitu, nggak fungsi satu ya nggak bisa gitu. Jadi harus dua-duanya itu diperhatikan dan nggak ada yang ganjel-ganjel. Misalnya suami pengennya ini, ibu pengennya ini, jangan langsung buka dulu tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Jangan, nanti kesananya jadi berantakan. Oke? Ya, jadi harus sama-sama enak lah, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Ya udah, misalnya maunya apa? Misalnya belum ada juga, ya udah Bu, kocok aja Bu, nanti yang keluar apa. Gitu ya. Ini intermezzo aja. Tapi kalau enggak ya itu tadi sholat hajat bareng-bareng sama suami malah lebih enak ya Bu ya. Iya, lebih so sweet ya Bu ya. Pernah nggak Bu? Ya iya aja pernah nggak Bu? Kemudian yang kedua, oke, di sini perhatikan usaha-usaha yang pernah dipunyai atau dimiliki oleh leluhur-leluhur kita, kakek dari kakeknya ibu, simbah-simbahnya ibu, atau mungkin bapak-bapaknya ibu gitu ya. Kalau kita mau buka usaha atau mau mulai gitu sesuatu yang baru, coba diperhatikan leluhur kita dulu itu biasanya ada Bu, bisa misalnya sukses ya, atau mungkin muterlah usahanya, itu usaha apa gitu. Karena apa? Karena gennya itu menurun ya Bu ya, terutama di persifatan. Jadi kalau misalnya petani, berarti kan orangnya ulet ya Bu ya, kemudian pantang putus asa, terus coba lagi, biarpun ibaratnya gagal panen, gagal ini, ya terus aja gitu ya Bu ya, itu insya Allah gennya menurun gitu. Jadi tolong diperhatikan dari atas-atasnya, leluhur-leluhurnya ibu, atau mungkin orang tua siapa, simbah-simbahnya, oh dulu orang tua saya ini usahanya bolu gitu, atau mungkin jualan buah atau jualan sayuran mateng gitu ya, atau jualan apa gitu. Bisa jadi ada hal yang nurun ke anak cucunya, juga ke ibu-ibu di sini. Tapi kebanyakan gitu ya Bu ya. Kalau yang petani sekarang lanjutin jadi petani, yang suka jualan baju lanjutin lagi jualan gitu ya Bu ya. Iya, itu diperhatikan. Karena percaya nggak percaya ya, memang kebanyakan yang udah kalau misalnya ibu yang baru buka, baru coba-coba, itu bisa 2 kali, 3 kali gagal, itu wajar Bu, karena belum tahu salahnya gitu ya. Tapi kalau orang tuanya ibu yang dari dulu-dulu, misalnya buka usaha sate, terus sampai berpuluhan tahun udah bisa itu, karena apa? Kan
sudah tahu pahit manisnya, udah gitu kan udah dikasih tahu misalnya ke anak cucunya harus begini bumbunya segala macam, itu udah paten gitu ya Bu ya. Ya, dan biasanya usahanya untuk turun temurun itu bagus, rezekinya biasanya kalau ibu sabar kemudian terus telaten kayak gitu ya, itu nanti sama Allah dikasih usaha yang memang untuk nggak cuma buat diri pribadi, tapi juga anak cucu keturunan ikut menikmati hasil dan jerih payah ibu-ibu semua di sini, kita semua di sini gitu. Kemudian selanjutnya, kalau masih belum yakin juga dari leluhur udah seperti biasa yang tadi ya bisa sholat hajat, tapi yang paling penting ini Bu. Misalnya ibu di sini punya usaha sembako gitu ya, atau usaha pakaian atau usaha apa. Yang paling penting ketika ada orang misalnya konsultasi tentang usaha gitu, yang paling penting adalah cara menjaga supaya usaha itu tetap berjalan ya Bu ya. Ya kadang kan cuma pertama doang gitu, tapi ujung-ujungnya kitanya nggak semangat atau gimana. Caranya salah satu di sini, ini sering kali diulang-ulang karena banyak juga yang belum tahu gitu. Ada di sedekah. Kenapa? Satu, yang namanya orang usaha banyak yang seneng, banyak juga yang sebaliknya ya Bu ya. Salah satu kunci sedekah adalah untuk menjaga diri kita atau juga usaha kita, tapi niatnya wajib lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Jadi misalnya ibu udah bikin usaha gitu ya, terus ya Allah hamba niat, kami niat berusaha lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga gitu ya Bu ya, dan kami niat bersedekah misalnya setiap bulan, setiap minggu atau apa, diniatkan supaya jalan terus, muter terus gitu ya Bu ya, tapi sekali lagi niatnya lillahi ta'ala karena Allah, wajib. Insya Allah itu nanti dijaga. Kalau misalnya ada orang iseng lah, ada apa segala macam, itu nggak mempan Bu, karena sering banget gitu kan misalnya gitu ya, dikasih tahu, si ibu suka sedekah ya. Kenapa saya sering bilang lanjutin semua kebaikannya Bu ya, lanjutin semua kebaikan-kebaikan yang bisa ibu lakuin gitu, terutama di sedekah ini. Karena apa? Itu salah satu kunci Allah dalam menurunkan rahmatnya dan menjaga usaha ibu-ibu semua di sini. Mungkin ibu-ibu nggak tahu gitu, ibu-ibu nggak tahu caranya Gusti Allah jagain kan Bu ya, nggak tahu ya. Karena itu apalagi kalau yang sifatnya udah gaib-gaib, intinya lillahi ta'ala aja udah kepada Allah, bismillah, itu salah satu caranya dengan sedekah, itu melindungi dari hal-hal negatif. Kemudian sedekah merupakan wujud dari rasa syukur secara langsung ya Bu ya. Iya, karena kalau yang udah-udah, kalau misalnya dari mulut, hati, kemudian ke tindakan, ya di situ di tindakan itu. Jadi untuk menjaga usaha kita atau apapun, nggak cuma usaha, keluarga segala macam, itu ada di situ. Ada di sedekah itu derma. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, ya sedekah nggak cuma materi ya Bu ya, ilmu apa yang bisa ibu bagikan, senyum juga sedekah ya Bu ya. Iya. Terus apa lagi Bu? Apalagi? Apa ini namanya? Ini juga termasuk sedekah ibu-ibu yang di sini yang suka ngerapiin karpet, meja, pakai tenaga ya Bu ya. Iya. Coba kalau nggak ada yang ngerapin kan duduknya kita nggak enak. Dari atas ini, alhamdulillah, insya Allah pokoknya semua kebaikan-kebaikan yang ibu-ibu lakukan di sini itu tidak lain adalah salah satu cara Tuhan atau jalan untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga zahir batinnya ya Bu ya. Ya. Dan kemudian untuk sedekah ini sendiri jangan jauh-jauh ke orang lain dulu, di keluarga inti, keluarga besar, perhatikan, kemudian tetangga, lingkungan, fakir miskin, terutama yang anak yatim piatu. Wallahu a'lam bishawab. Masih betah nggak Bu? Jam berapa ini? Jam 4 tanggung ya Bu ya? Iya, gak apa-apa nanti kan tadi udah berdoa, kita nanti langsung tutup aja. Gak apa-apa, ini dikit lagi Bu. Kemudian insya Allah jadi yang dikasih tahu. Nah kalau misalnya baru mau buka, ibu-ibu di sini usahakan rentang waktu 6 bulan, jangan berhenti dulu ya Bu ya. Ya 6 bulan setelah ibu mau buka usaha apa, belum ketahuan nih untungnya, itu dalam jangka waktu setengah tahun kalau bisa jangan nyerah dulu ya Bu ya. Iya, karena itu ada naik turunnya dan nanti ibu bisa tahu oh begini plusnya, oh begini minusnya. Kalau misalnya udah di atas 6 bulan gak ada perubahan, ya boleh ganti ke yang lain gitu ya Bu ya. Kemudian
Nah, tetapi jika istiqomah dijalankan lillahi ta'ala untuk keluarga dan keberlangsungan hidup, insya Allah setelahnya akan dititipkan sesuatu yang istimewa. Maksudnya apa? Jadi Tuhan itu nitipin ini loh usaha yang cocok buat kamu gitu Bu. Jadi bukan cuma ibu aja, tapi nanti ternyata buat ke anak cucu keturunannya ibu gak perlu repot-repot nyari gitu ya Bu ya. Tapi tinggal dilanjutkan gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita masuk ke penutup. Jadi untuk menghadapi segala ujian, baik itu penyakit atau apapun itu, ada di sabar dan sholat ya Bu ya. Iya. Tidak ada penduduk surga yang gak sabar. Jadi kalau ibu nanti masuk surga, amin. Penduduk surga itu semuanya sabar ya Bu ya. Semuanya dermawan. Gak ada penduduk surga yang pelit ya Bu ya. Gak ada penduduk surga yang kikir gitu. Jadi kalau kita mau jadi penduduk surga, ciri-cirinya itu tadi, harus jadi orang yang dermawan, jadi orang yang sabar, karena nggak ada penduduk surga yang nggak sabar. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada penduduk surga yang nggak sabar, dan hanya orang-orang sabar yang akan mendapatkan kemenangan. Itu ada di ayat Quran. Kemenangan dalam arti apa? Misalnya kita sabar diuji penyakit, insya Allah nanti dikasih tahu obatnya. Kita sabar diuji susah, insya Allah nanti ke belakangnya dikasih senang gitu ya Bu ya. Karena untuk waktu itu sendiri itu hanya Allah yang tahu. Kita manusia cuma bisa berusaha, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar dalam segala hal, dalam berusaha, sabar dalam menerima perlakuan siapapun, apapun, bagaimanapun, sabar menerima qada dan qadarnya Allah. Sabar maksudnya kadang kita ngelihat fisik kita ada yang kurang, ya udah sabar gitu. Alhamdulillah masih dikasih fisik yang sempurna gitu ya Bu ya. Kemudian kalau kita ngerasa ada yang kurang, kita lihat lagi ke orang-orang seperti kayak misalnya mohon maaf disabilitas atau apa. Oh, beliau-beliau aja sabar gitu, dan hatinya itu sangat kuat ketika dikasih ujian, misalnya gak ada tangannya gitu ya Bu ya, atau matanya tidak melihat atau apa. Jadi kita tuh harusnya lebih bersyukur lagi ketika diberikan sesuatu yang sempurna gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kuncinya juga sholat wajib, ini jangan ditinggalkan, dan ingat selalu Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Jadi nanti walaupun nantinya usahanya itu ada di dalam titik terendah gitu ya, titik terendah gitu atau kehancuran, atas izin Allah, insya Allah Allah pasti nolongin dan datangkan orang-orang yang benar-benar ngebantu gitu ya Bu ya. Iya, wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi, ambil yang cocoknya sesuai dengan hati nurani ibu masing-masing, dan kemudian maafkan segala apa-apa yang keluar dari lisan saya Bu ya, karena banyak ngomong itu banyak bikin dosa Bu sebenarnya. Jadi ya makin kita banyak ngomong makin banyak kelepasannya ya Bu ya, makin banyak salahnya gitu. Jadi saya mohon maaf, pasti ada salahnya, pasti ada hilafnya. Terima kasih semuanya, dan semoga kita semua di sini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian diberi petunjuk dalam menempuh kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian diberi petunjuk senantiasa, dijaga zahir wal batinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak. Terus kata pengusian kita Mbak Linda, Mugio, kata maka adipun gitu ya, ibu saya katakan kantri gandang. Selanjutnya acara penutup mobil dari Pulau Mas Abikara kata katakan pramila Pulau Lumpang dan monggo kita tutup kanti wawasan hamdalah sesaat monggo. Doa tutup menggebu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiket ngajeng kula Mbak Surti kali Mbak Witarso nggih.